Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat, fatayat, anak-anak sekalian, para santri dan para jamaah yang mudah-mudahan selalu di dalam rahmat Allah di bulan suci Ramadan ini. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan ngaji kita kitab As-Sittina al-Adliyah fil Ahadits an-Nabawiyah Syarifah an taqwiyati huquqil mar'ah al-muslimah, pada bab pengakuan tentang hak-hak perempuan. Babun fil i'tirafi bi huquqil mar'ati. Sebelum saya membacakan dan kita bersama-sama mengaji tentang beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis-hadis sahih yang berbicara tentang hak-hak perempuan, mari kita bersama-sama mengingat satu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Firman Allah ini kita fahami bersama, kita telah mengerti bersama bahwa Allah menciptakan umat manusia ini, menciptakan manusia, inna khalaqnakum min dzakarin, dari jenis laki-laki dan perempuan, wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan Allah menjadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, lita'arafu, agar kita saling mengenal, dan juga kita saling mengakui keberadaan masing-masing. Perbedaan itu untuk kita akui bahwa memang satu dengan yang lain itu mungkin berbeda, itu berbeda. Namun perbedaan itu tidak harus menjadi konflik atau menjadi problem di antara kita sesama umat manusia, sesama hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling mulia? Adalah mereka yang paling bertakwa di hadapan Allah, baik dari jenis laki-laki maupun perempuan, baik dari jenis atau dari manusia-manusia dewasa maupun anak-anak, yang tua maupun yang muda, yang ada di belahan dunia barat maupun timur, siapapun mereka, laki maupun perempuan, suku apapun, bangsa apapun, dimanapun keberadaan mereka, yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa. Inilah kemudian kita memahami bahwa kita harus mengakui keberadaan eksistensi manusia ciptaan Allah, di mana kita semua dibekali atau memiliki potensi bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik laki-laki maupun perempuan. Ini penting untuk kita fahami agar
di antara kita sesama umat manusia, tidak kemudian saling meremehkan, saling merendahkan karena perbedaan yang ada di antara umat manusia, baik perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan bangsa, perbedaan apalagi itu adalah perbedaan gender atau perbedaan jenis kelamin tertentu. Demikian pengantar saya, mari kita lanjutkan ngaji kita bersama-sama bagaimana Rasulullah SAW hadir membawa risalah suci Al-Quran dan juga membawa atau menunjukkan teladan-teladan yang baik yang kita bisa jadikan pedoman di dalam kehidupan kita dalam rangka mengakui keberadaan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Babun fil i'tirafi bi huquqil mar'ati, bab menerangkan pengakuan terhadap hak-hak perempuan. Utawi kiku bab ing dalem nerangaken ngakoni bi huquqil mar'ati kelawan pira-pira hak wong wadon. Ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Umar bin Khattab radhiyallahu an kunna fil jahiliyati la ta'uddu an-nisaa syai'an falamma ja'a al-islamu wa dzakarahunna Allah ra'ayna lahunna bidzalika 'alaina haqqan rawahu al-Bukhari. Wala ndika sapa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, kunna ana sapa kita fil jahiliyatin dalam jahiliyah iku la ta'uddu ora milang-milang, ora nganggep sapa kita an-nisaa ing pira-pira wong wadon syai'an ing suci-suci. Sayyidina Umar berkata, di masa jahiliyah sebelum Islam datang dan Rasulullah membawa ajaran Islam tentang perempuan, la ta'uddu an-nisaa syai'an, kita tidak menganggap keberadaan perempuan sama sekali, kita tidak menganggap keberadaan perempuan. Falamma ja'al Islam wa dzakarahunna Allah, mengko tatkalane teko apa al-Islam wa dzakarahunna lan nutur apa Islam hunna ing nisa, lan nutur hunna ing nisa sapa Allah ra'ina mongko weruh kita ngerti kita lahunna marang nisa bidzalika kelawan mungkun dzakarahunna alaina ing atase kita hakon ing hak. Maka saat Islam datang lalu Allah menjelaskan tentang keberadaan perempuan ini, kita menjadi faham bahwa perempuan atau mereka makhluk perempuan itu memiliki hak. Rawahu al-Bukhari. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati oleh Allah serta anak-anakku sekalian di majelis pengajian Ramadan ini, kita semua telah membaca bagaimana umat jahiliyah memperlakukan perempuan. Perempuan sebelum Islam datang sangat tidak ada artinya. Mereka tidak memiliki nilai sama sekali di hadapan yang lain, terutama di hadapan makhluk laki-laki. Perempuan itu seperti barang yang dimiliki yang bisa diperlakukan semaunya, sepuasnya, diperlakukan apa saja, dan mereka bukan termasuk, apalagi perempuan itu apalagi dianggap bermartabat. Mereka mengalami pernikahan paksa, juga perceraian semena-mena, lalu dibuat hadiah, jadikan hadiah untuk orang lain, untuk kerabatnya, untuk sahabatnya,
dengan mudahnya dipindah-pindah atau diberikan kepada siapapun. Dan juga bahkan perempuan di masa jahilah itu dijadikan sebagai jaminan hutang. Sungguh ironis dan sangat tidak memiliki hak mereka di hadapan laki-laki. Lalu Islam datang, Allah menuntun umat manusia melalui bimbingan Rasulullah SAW, dan Rasul hadir meningkatkan atau membawa perempuan pada martabat yang seharusnya, memberikan hak-hak yang layak yang seharusnya pada perempuan, dan memberikan pengakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan, di mana mereka memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara baik, diperlakukan secara adil, dan berkehidupan yang layak, berkehidupan yang bermartabat sama sebagaimana laki-laki. Hadis berikutnya, mari kita baca. Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu Sayyidah Aisyah menyampaikan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya perempuan-perempuan adalah saudara atau mitra para laki-laki. Innaman nisa'u angin pestine utahe pira-pira wadon iku syaqaiqur rijal. Pira-pira dulur kandunge wong lanang. Riwayatkan hadis sapa Abu Dawud. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa fi Aunil Ma'bud, lan ing dalam kitab Aunil Ma'bud, kitab syarah Sunan Abi Dawud, anna syaqaiq hum an-nadhair wal amsal. Sak temene lafaz syaqaiq atau asyaqaiq hum yo asyaqaiq iku an-nadhairu wal amsalu. Sepadan. Al-amsalu tegese pira-pira sepadan. Sesungguhnya perempuan-perempuan itu adalah saudara mitra para laki-laki. Hadis diriwayatkan Abu Dawud, dan dalam syarah Sunan Abu Dawud dijelaskan syaqaiq, makna dari syaqaiq adalah an-nadhair wal amsal, adalah yang sepadan, sama, partner. Diterangkan pula di dalam beberapa kamus, diantaranya kamus Al-Murid, asyaqiq atau asyaqaiq itu bentuk jamak dari asyaqiq. Maknanya adalah sejawat, sederajat, duplikat, kembaran. Tadi saya sebut dalam saya maknai dalam bahasa Jawa tadi syaqaiq itu dulur kandung atau yang kembar gitu nggih. Dalam kamus Al-Murid ini ada makna kembar gitu. Jadi sama, laki maupun perempuan itu makhluk yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada perbedaan secara biologis, itu kodrati saja, itu dari Allah. Bentuk fisik perempuan, kemudian fungsi-fungsi reproduksi yang dimiliki perempuan, itu sudah ilahiyah, itu dari Allah. Namun perbedaan secara fisik atau perbedaan biologis itu tentu tidak kemudian serta-merta menjadikan ia harus dibedakan, peranannya harus dibedakan, keberadaannya harus dibedakan, perlakuannya, dan seterusnya, karena itu berarti mengingkari hak-hak dasar manusia dan mengingkari
kemanusiaan itu sendiri. Dan tentu saja itu mengingkari atau tidak mengakui apa yang tadi sudah saya sampaikan di awal, didhawuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sama, yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada hadis ke-8. An Aisyah radhiyallahu anha qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yaliya min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Rawahu al-Bukhari. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, Nabi dawuh, kala dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku yaliya nguasai sapa man dadi wali sapa man min hadil banati sange ikilah pira-pira anak wadon nguasai syai'an ing suci-wiji fahsana mongko agawe bagus sapa man ilaihin namarang banat kunna mongko ono sapa banat lahu keduweni man iku sitron dadi aling-aling minan nari saking neraka. Mayyalia min hadhil banati syai'an, barang siapa menjadi wali atau menguasai beberapa anak perempuan, dia menjadi wali penanggung jawab atas anak-anak perempuan, lalu fahsana ilaihina, lalu ia berbuat baik pada anak-anak perempuan itu, atau juga melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak-anak perempuan itu, maka kelak anak-anak perempuan itu, anak-anak perempuan yang mereka, perempuan-perempuan yang mereka rawat dengan perlakuan yang baik, dengan sikap yang baik, itu akan menjadi penghalang bagi kalian semua dari api neraka. Rawahu al-Bukhari. Wa makna yaliya ay takunu al-banatu fi wilayatihi. Tapi maknane yaliya ay takunu tegese ana sapa al-banatu banat fi wilayatihi ku ing dalem penguasaan iman, wari ayatihi lan tanggung jawab iman. Fa anfaqu alaihina mungkun paring nafaqah sapa man alaihina ing atase nisa atau banat, wa ahsanalan agawi bagus man riayatihinna riayatahunna ing nanggung jawabi banat. Jelas ya, kita membaca hadis atau tuntunan Rasulullah SAW pada kita semua yang memiliki tanggung jawab anak-anak perempuan. Man ini bisa berarti laki-laki, bisa berarti perempuan. Karena hadis ini asbabul wurudnya itu suatu saat Rasulullah SAW bersama dengan Sayyidah Aisyah, dan saat itu Sayyidah Aisyah mendapati seorang perempuan yang datang kepada Sayyidah Aisyah dengan membawa 2 orang putrinya. Perempuan ini mengeluhkan tentang kesulitan hidupnya. Lalu Sayyidah Aisyah memberikan sesuatu atau juga memberikan makanan di rumah beliau, dari rumah Sayyidah Aisyah dan rumah Rasul, untuk diberikan kepada perempuan ini. Lalu Rasul mendauhkan, atau Rasul kemudian mensabdakan hadis ini kepada Sayyidah
Aisyah. Maka konteks hadis ini adalah man yaliya min hadil banat, ini bisa saja seorang perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga atau seorang laki-laki yang menjadi juga tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab anak-anak perempuan. Itu penghargaan Rasulullah SAW begitu tinggi terhadap orang-orang yang merawat dengan baik anak-anak perempuan, mendidiknya, memberikan hak-haknya, memberikan kebutuhan anak-anak perempuan ini, kebutuhan yang bervariasi ya, kebutuhan manusia atau kebutuhan khususnya anak perempuan, orang perempuan, tentu saja bukan hanya kebutuhan makan, kebutuhan minum, tapi juga ada kebutuhan yang lain, kebutuhan berpakaian, kebutuhan mendapatkan kelayakan kesehatan yang baik, kebutuhan mendapatkan pendidikan yang layak. Ini semua adalah kebutuhan-kebutuhan manusia pada umumnya, khususnya kebutuhan perempuan. Dan karena perempuan dalam penciptaan biologisnya ini memiliki peran reproduksi yang tidak kecil, kelak ia akan melahirkan generasi-generasi penerus perjuangan Islam, penerus bangsa. Maka perempuan sangat harus diperhatikan kesehatan reproduksinya. Ini juga hak-hak yang mesti kita perhatikan bersama, bahwa Rasulullah pun memiliki perhatian yang tinggi terhadap bagaimana kita seharusnya memenuhi hak-hak perempuan itu, khususnya hak-hak reproduksinya, hak-hak pendidikannya, hak-hak sosialnya, dan sebagainya. Maka barang siapa, beliau baginda Rasul sampai menyatakan, barang siapa yang memenuhi hak-hak perempuan tersebut dengan baik, kemudian memenuhi kebutuhannya dengan maksimal, dengan baik, mendidiknya hingga dia menjadi perempuan yang bermartabat, yang berpendidikan, yang sehat rohaniah dan jasmaniahnya, maka orang yang melakukan ini semua, baik laki-laki maupun perempuan, ia kelak di akhirat akan terhalang oleh api neraka dikarenakan amal-amal soleh yang ia lakukan terhadap perempuan. Lalu bagaimana Kanjeng Nabi Rasulullah SAW, Muhammad Rasulullah SAW, memberikan tuntunan kepada kita tentang memperlakukan perempuan atau wanita-wanita atau anak-anak yang menurut pandangan sosial mereka memiliki status sosial yang lebih rendah, atau mungkin dalam bahasa yang lebih halus adalah mereka-mereka yang lemah. Apa yang semestinya juga kita lakukan untuk atau kepada mereka agar kita tergolong sebagai umat yang mengikuti tuntunan baginda Rasul. Kita baca hadis berikutnya. An Abi Burda an Abi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin kanat indahu walidah fa'allamaha fa'ahsana ta'limaha wa addabaha fa'ahsana ta'dibaha thumma a'taqaha wa tazawwajaha falahu ajruni. Rawahu al-Bukhari. Ini hadis-hadis sahih ya, Sahih al-Bukhari, diambil dari Sahih al-Bukhari. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin utawi endi-endine wong lanang kanat kang ana indahu ing dalem sandinge
rajul sapa walidatun anak wadon utawa budak wadon, fa'allama mongko mulang sapa rajul ha ing walidah, fahsana mongko bagusi sapa rajul ta'limaha ing belajari walidah, wa addabaha lan didik sapa rajul ha ing walidah, fa ahsana mongko bagusake sapa rajul takdibaha ing didik walidah, fa ahsana mongko bagusake sapa rajul taklimaha ing ngulang walidah, wa addabaha lan didik sapa rajul, fa ahsana mongko bagusake sapa rajul takdibaha ing didik rajul. Tuma atakonu merdekaake sapa rajul ha ing walidah wa tazawwaja lan ngrabi ake sapa rajul ha ing walidah, falahu mongko iku keduweni rajul ajroni utawi ganjaran loro. Subhanallah, Rasulullah sangat mengangkat harkat martabat perempuan, sampai pun perempuan di kelas sosial tertentu, di kelas sosial bawah, atau kalau zaman dahulu masih ada perbudakan. Kalau sekarang mungkin perbudakan sudah tidak ada, walaupun sikap-sikap perbudakan itu masih muncul, sering kita saksikan ya. Tapi istilah budak itu sudah dihapus di muka bumi ini. Namun Rasulullah atau hadis ini masih tetap relevan dengan kehidupan kita hari ini, di mana masih banyak perempuan di kelas sosial bawah itu yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak mendapatkan kehidupan yang layak. Nah, maka Rasul menyabdakan siapa saja orang laki-laki atau siapa saja orang yang ia memiliki perempuan budak, atau ia memiliki perempuan-perempuan, wanita-wanita dalam yang lemah. Lemah itu bisa berarti lemah, yang dimaksud adalah lemah ekonomi, maka ia ada di dalam penguasaan atau tanggung jawab orang lain. Fa'allamaha fa'ahsana ta'limaha, lalu dia mengajari perempuan lemah ini, fa'ahsana ta'limaha, memberikan pengajaran yang terbaik. Saya menyebut kalimat fa'ahsan ini yang terbaik, terus berusaha memberikan pelayanan pendidikan yang baik, bahkan yang terbaik, meskipun ia adalah perempuan dari kelas sosial tertentu atau rendah, dari orang-orang yang dhaif, lemah ekonominya. Namun mereka atau laki-laki atau kita itu memiliki perhatian yang sama untuk mengajarinya, juga wa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, juga mendidiknya dengan baik atau bahkan dengan maksimal. Mendidik moralitasnya, memberikan juga ia pendidikan yang layak sebagaimana manusia merdeka yang lain, atau sebagaimana perempuan-perempuan yang lain dalam kelas sosial, misalnya menengah ke atas, atau kalau kita tidak ingin mengkelas-kelaskan, ini adalah sebagaimana layaknya perempuan yang lain, perempuan mampu yang lain. Lalu kita melakukan yang terbaik juga untuk mereka, para perempuan lemah ini, lemah ekonominya ini. Suma atakoha, lalu memerdekakannya jika ia budak. Di masa itu masih ada perbudakan, lalu memerdekakannya, terus menikahinya atau menikahkannya dengan tujuan agar ia menjadi perempuan mandiri, perempuan yang
merdeka, perempuan yang bisa memiliki hak seutuhnya atas dirinya, maka bagi orang yang melakukan ini semua, ia mendapatkan 2 pahala. Demikian Rasul berkata. Hadis ini menegaskan bahwa pada perempuan yang kelas ekonominya lemah atau zaman dulu adalah budak, sekalipun Nabi Muhammad SAW itu menyeru kita semua, menyeru umatnya agar memberi kesempatan yang sama, agar memberikan hak pendidikannya dengan sebaik-baiknya, agar mereka berkehidupan yang layak, maka baginya mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, tentu saja karena ia telah memberikan pengakuan, memberikan perlindungan kepada perempuan-perempuan lemah ekonomi ini dengan memberikan layanan pendidikan yang baik, mendidik intelektualitasnya, mendidik moralitasnya. Ini satu bentuk sikap yang mendapatkan pahala. Lalu pahala yang kedua, karena yang mereka perlakukan seperti ini adalah perempuan. Kita bisa melihat dalam kehidupan sosial kita, ada banyak kita saksikan perempuan-perempuan lemah ekonomi ini dari keluarga yang lemah ekonomi. Maka hadis Rasul ini semestinya menjadi pedoman bagi kita untuk membantu, untuk menolong mereka, untuk memperlakukan mereka seperti anak-anak kita sendiri yang kita berikan kepada anak-anak kita itu pendidikan yang layak, kehidupan yang layak. Sehingga jika kita semua melakukan itu, tidak cuek, tidak membiarkan perempuan-perempuan ini terus lemah secara ekonomi, terus lemah secara pendidikannya, terus lemah pendidikannya, maka insya Allah kehidupan Islam di tengah-tengah kita akan segera bangkit. Karena dari perempuan yang kuat ekonominya, dari perempuan yang kuat pendidikannya, pasti akan insya Allah akan melahirkan generasi-generasi yang kuat pula. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sesungguhnya dari perempuan itulah akan lahir generasi penerus perjuangan Islam. Dari generasi akan lahir penerus perjuangan negara, perjuangan bangsa ini. Maka jika kita memperlakukan perempuan dengan baik, pasti bangsa juga akan makin baik. Dan memberinya pendidikan yang layak, memberinya kehidupan yang layak akan menjadikan ia perempuan bermartabat dan perempuan yang berkualitas. Bukankah Rasulullah SAW juga menyatakan perempuan itu adalah tiang agama. An-nisa wa imadul bilad, idza soluhat soluhatil bilad, wa idza fasadatil bilad. Perempuan itu tiang, disoko guru tiangnya negara. Jika ia baik, jika ia memiliki pendidikan yang layak, jika ia memiliki moralitas yang baik, karena perlakuan yang baik, karena dia mendapatkan hak-haknya, dia mendapatkan kehidupan yang layak, dia juga mendapatkan pendidikan moral yang baik, pasti dia akan soluhat. Fa idza soluhat soluhatil bilad. Kalau ia baik, perempuan ini baik, maka negara pasti akan baik secara menyeluruh. Wa idza fasadatil bilad, naudzubillah. Kita tidak ingin tumbuh generasi-generasi yang
buruk, apa saja buruk moralitasnya, buruk karena kita tidak memperlakukan para perempuan-perempuan ini dengan baik. Mudah-mudahan saat kita mengaku menjadi umat baginda Rasulullah SAW, kita pun mengikuti sabda-sabda beliau, kita pun menjalankan dawuh-dawuh beliau, sehingga kehidupan ini berjalan dengan baik. Negara yang bersama-sama kita tempati ini juga menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur, karena kita selaku bangsa, selaku umat muslim khususnya, itu juga merawat orang-orang di sekitar kita dengan baik, selayaknya atau sebagaimana kita merawat diri kita sendiri atau anak-anak kita sendiri. Demikian sementara 3 hadis yang kita sama-sama pelajari pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam bishawab. Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.